Perang Bubat, sebuah kebohongan para pemecah belah Nusantara. Perang Bubat adalah perang yang diceritakan pernah terjadi pada masa pemerintahan Raja Majapahit, Hayam Wuruk dengan mahapatinya Gajah Mada. Perang ini melibatkan sejumlah besar pasukan kerajaan Majapahit, pimpinan Mahapati Gajah Mada, melawan sekelompok kecil pasukan kerajaan Sunda, pimpinan Prabu Maharaja Linggahbuana di desa Pelabuhan Bubat, Jawa Timur pada abad ke-14 di sekitar tahun 1360 Masehi. Pertempuran yang sangat tidak seimbang tersebut dimenangkan secara mutlak oleh pihak Majapahit. Pasukan kerajaan Sunda dibantai habis, termasuk komandannya yang juga raja kerajaan Sunda, Prabu Maharaja Linggahbuana. Dan tidak cuma itu, permaisuri dan putri raja Sunda bernama Dia Pitaloka Citra Resmi yang sedianya akan dinikahkan dengan Raja Hayam Wuruk ikut tewas dengan cara bunuh diri setelah meratapi mayat ayahnya. Diceritakan bahwa timbulnya perang ini akibat kesalahpahaman Mahapati Gajah Mada saat melihat Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dia Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit Sunda. Gajah Mada menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pelabuhan Bubat sebagai bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Hal ini menimbulkan perselisihan antara utusan Linggahbuana dengan Gajah Mada dan memuncak hingga terjadi perang terbuka. Sumber tertua yang bisa dijadikan rujukan mengenai adanya perang Bubat ternyata hanya sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang atau syair dan kemungkinan besar berasal dari Bali, berjudul Kidung Sunda. Pakar sejarah Belanda bernama Profesor Dr. J.C. Burke pada awal tahun 1920-an menemukan beberapa versi Kidung Sunda, di antaranya Kidung Sundayana yang merupakan versi sederhana dari versi aslinya. Secara analisis, Kidung Sunda harus dianggap sebagai karya sastra dan bukan sebuah kronik sejarah yang akurat. Meskipun kemungkinan besar berasal dari Bali, tetapi tidak jelas apakah syair tersebut ditulis di Jawa atau di Bali. Kemudian nama penulis tidak diketahui dan masa penulisannya pun tidak diketahui secara pasti. Di dalam teks disebut-sebut tentang senjata api. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa Kidung Sunda baru ditulis paling tidak sekitar abad ke-16 saat orang Nusantara baru mengenal Mesiu, kurang lebih 2 abad dari era Hayam Wuruk. Lebih menarik lagi adalah bahwa dalam Kidung Sunda ternyata tidak disebutkan nama Raja Sunda, Ratu atau Permaisuri, dan Putri Raja. Diduga nama Maharaja Prabu Linggahbuana dan nama Putri Dia Pitaloka Citra Resmi sengaja diambil karena bertepatan pada tahun-tahun 1360-an tersebut. Dia memang merupakan Raja Sunda dan putrinya. Perlu diperhatikan pula bahwa catatan peristiwa Perang Bubat tidak terdapat di dalam kitab utama peninggalan Majapahit, Negara Kertagama, yang notabene ditulis oleh Empu Prapanca sekitar tahun 1365, 1 tahun sepeninggal Gajah Mada.
adalah hampir tidak mungkin jika peristiwa besar sekali berperang Bubat dan belum lama terjadi tidak tercatat dalam kitab itu. Hanya disebutkan bahwa desa Bubat adalah suatu tempat yang memiliki lapangan yang luas dan Raja Hayam Wuruk pernah mengunjunginya untuk melihat pertunjukan seni dan hiburan. Sebenarnya peristiwa Bubat ini adalah upaya dari Divide et Impera yang dilancarkan oleh para penjajah Belanda, yang kemudian dikembangkan dan dilestarikan kembali oleh penjajah bangsa Nusantara yang bernama Indonesia saat ini. Bersama dengan penguasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Divide et Impera terus dilestarikan. Hukum Belanda yang merupakan produk hukum penjajah untuk terus melestarikan penjajahnya juga terus dilestarikan. Perlu dikemukakan bahwa sang penulis Kidung Sunda yang belum diketahui orangnya lebih berpihak pada orang Sunda, dan seperti yang sudah dikemukakan, seringkali bertentangan dengan sumber-sumber sejarah lainnya. Sepertinya kita perlu curiga bahwa cerita tentang Perang Bubat dalam Kidung Sunda adalah fiksi belaka dan merupakan rekayasa dari pihak penjajah. Ini merupakan rekayasa dari pihak penjajah, yaitu Belanda, untuk tujuan perpecahan antar suku di Pulau Jawa. Bisa jadi syair tersebut diciptakan sendiri oleh ilmuwan Profesor Dr. C.C. Burke atas perintah penguasa kolonial. Hal ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam. Akibat yang fatal yang telah dirasakan oleh bangsa kita atas rekayasa tersebut adalah adanya sikap etnosentrisme orang Sunda terhadap orang Jawa, dan juga pandangan yang sangat negatif orang Sunda terhadap tokoh atau figur Gajah Mada. Dan sampai saat ini di Jawa Barat hingga saat ini mungkin tidak ditemukan nama jalan Gajah Mada. Semoga bangsa kita tetap bersatu dan tidak ada lagi rasa sentimen kesukuan, karena sikap etnosentrisme tidak lain adalah hasil dari rekayasa politik pemecah belah si penjajah. Sejarah tidak bisa ditutup-tutupi, apalagi dihilangkan. Sedalam apapun dipendam, bahkan dikubur sekalipun, suatu saat sejarah akan terangkat muncul dan menampakkan diri ke permukaan sebagai pengakuan kebenaran. Salah satu peristiwa lama yang selama ini terpendam adalah menyangkut Perang Bubat. Cerita tentang perang tersebut tidak dilengkapi data akurat. Buktinya, penggalian purbakala di Trowulan dan di lapangan Bubat tidak ada temuan yang dapat mendukung terjadinya peristiwa itu. Bubat dilukiskan sebagai bandar tempat kapal atau perahu berlabuh karena terletak di tepi sebatang sungai besar. Di sana terdapat sebuah lapangan upacara yang luas,
tempat dipusatkan keramaian atau upacara kenegaraan dan keagamaan. Jika ingin menghadiri upacara tersebut, Raja Hayam Wuruk datang ke Bubat dengan mengendarai kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Pusat kerajaan Majapahit pun berbeda dengan anggapan awam selama ini yang membayangkan tempat tersebut sebagai sebuah wilayah yang dikelilingi tembok tinggi sebagai benteng pertahanan. Pusat kota Mojopahit dikelilingi oleh kanal-kanal yang saling berpotongan sehingga membentuk areal yang berbentuk segi empat. Lokasi Bubat bukan sebagai pusat kerajaan Majapahit. Di sekitar Bubat diperkirakan sebagai lingkungan yang padat penduduk. Seharusnya jika terjadi peperangan tentulah diketahui oleh masyarakat sekitar. Kalaupun terjadi pertempuran, barangkali bukan pertempuran besar. Menurut informasi, lapangan Bubat itu sekarang berada di desa Tempuran. Tempuran yang dimaksud bukan pertemuan antara dua sungai, tetapi tempat bertempurnya pasukan-pasukan zaman dulu. Bubat bisa jadi berasal dari kata Budbat yang berarti jalan yang lega dan lapang. Biasanya pada sebuah situs peperangan ditemukan benda-benda arkeologi yang bisa menjadi bukti terjadinya perang. Misalnya ditemukan tombak dan keris yang berceceran. Namun pada peristiwa Bubat ini sangat miskin bukti arkeologi. Bahkan bisa dibilang belum ada bukti arkeologinya. Peristiwa sejarah akan lebih dipercaya jika mempunyai bukti-bukti arkeologi. Apalagi kalau sampai ada prasasti yang menerangkannya, tidak akan bisa dibantah.